Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik untuk kelas 10 TITL. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya walaupun dengan keadaan seperti ini ya, masih dalam keadaan pembelajarannya dalam keadaan daring. Nah, untuk pekerjaan dasar elektromekanik, kompetensi dasar yang akan saya sampaikan hari ini itu tentang memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan non-logam. Ya. Bahan kerja elektromekanik dari bahan non-logam. Ada yang tahu contohnya apa? Ya. Oke. Untuk bahan kerja elektromekanik dari bahan non-logam, kita akan belajar tentang isolator. Nah, apakah isolator itu? Ada yang tahu? Ya. Oke. Isolator adalah suatu jenis bahan listrik yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa aja? Ada yang tahu? Nah, kalau misalkan ini kan yang disebut dengan isolator itu adalah suatu jenis bahan listrik yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Contohnya apa yang tidak dapat menghantarkan arus listrik itu? Ya seperti halnya plastik, ya kayu. Nah itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Nah untuk yang menghantarkan arus listrik itu disebut dengan konduktor. Ya. Oke. Kita lanjut. Seperti telah kalian ketahui bahwa tidak semua bahan konduktif memiliki tingkat konduktivitas yang sama terhadap pergerakan elektron. Pada suatu bahan tertentu, maka nilai konduktivitas bisa menjadi sangat rendah, sehingga mobilitas pergerakan elektron menjadi sangat sulit terjadi. Bahkan pada bahan tertentu, mobilitas pergerakan elektron sama sekali tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh isolator, kaca jendela lebih baik daripada sebagian besar plastik, ya, dan lebih baik daripada fiberglass. Ya. Begitu pula dengan konduktor listrik, sebagian lebih baik daripada yang lain. Sebagai contoh, perak adalah konduktor terbaik dari golongan konduktor. Bahannya memberikan ruang yang lebih mudah bagi elektron untuk bergerak dibandingkan dengan bahan konduktor yang lain. Bahan lain seperti gelas, elektron gelas hanya memiliki sedikit ruang untuk bergerak bebas. Nah, ketika gaya luar seperti tarikan fisik dikenakan pada bahan tersebut, maka elektron bebas dipaksa meninggalkan atom dan berpindah ke atom dari bahan yang lain. Akan tetapi, elektron tersebut tidak dapat bergerak dengan mudah di antara atom-atom dalam bahan tersebut. Isolator listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik dalam bahan isolator. Valensi elektronnya terikat kuat pada atom-atomnya. Bahan-bahan ini lazim dipergunakan dalam peralatan listrik dan elektronika untuk alasan keamanan dan pencegahan terhadap bahaya sengatan arus listrik. Ya. Nah, itu penjelasan dari pengertian dari isolator ya. Isolator digunakan pula sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar ataupun antara konduktor. Beberapa bahan seperti kaca, kertas, ataupun teflon merupakan bahan isolator yang sangat bagus. Ya. Beberapa bahan sintetis masih cukup bagus dipergunakan sebagai isolator kabel. Nah, jadi di dalam kabel juga itu terdapat isolatornya. Makanya sebuah kabel itu bisa terlindungi karena ada isolator.
Selanjutnya ada sifat-sifat isolator. Isolator atau bahan penyekat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang bertenaga. Untuk itu, pemakaian bahan penyekat perlu mempertimbangkan sifat kelistrikannya. Di samping itu juga mempertimbangkan sifat termal, ya, sifat panasnya, terus sifat mekanis dan sifat kimianya. Ya. Sifat kelistrikan mencakup resistivitas, permisivitas, dan kerugian elektrik. Isolator atau penyekat membutuhkan bahan yang mempunyai resistivitas yang besar agar arus yang bocor sekecil mungkin dapat diabaikan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa bahan isolator yang higroskopis hendaknya dipertimbangkan penggunaannya pada tempat-tempat yang lembab karena resistivitasnya akan turun. Selanjutnya, pembagian kelas bahan penyekat. Bahan penyekat listrik dapat dibagi atas beberapa kelas berdasarkan suhu kerja maksimum, yaitu sebagai berikut. Kelas Y, suhu kerja maksimumnya itu 90 derajat Celcius. Yang termasuk dalam kelas ini adalah bahan berserat organis. Contohnya seperti katun, sutra alam, wol sintetis, rayon serat, poliamid, kertas, prespan, kayu, polietilen, karet, dan sebagainya. Yang tidak dicelup dalam bahan vernis atau bahan pencelup lainnya. Ya, itu yang termasuk dari kelas Y. Termasuk juga bahan termoplastik yang dapat lunak pada suhu rendah. Nah, untuk selanjutnya ini ada pembagian kelas, yaitu dari kelas A. Suhu kerja maksimum dari kelas A adalah 150 derajat Celcius, yaitu bahan berserat dari kelas Y yang telah dicelup dalam vernis aspal atau kompon. Ya, minyak trafo, email yang dicampur dengan vernis, dan poliamil atau yang terendam dalam cairan seperti penyekat fiber pada transformator yang terendam minyak. Bahan-bahan ini adalah katun, sutra, kertas yang telah dicelupkan, termasuk kawat email yang terlapis damar oleo dan damar polimid. Untuk yang selanjutnya adalah kelas B. Suhu kerja maksimumnya yaitu 130 derajat Celcius. Ya. Yaitu bahan non-organik seperti mika, gelas, fiber, asbes yang dicelup atau direkat menjadi satu dengan vernis atau kompon. Dan biasanya tahan panas dengan dasar minyak pengering, bitumen setlek, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kelas C. Suhu kerjanya di atas 180 derajat Celcius. Bahan anorganik yang tidak dicelup dan tidak terikat dengan substansi organik. Misalnya mika, mikanit yang tahan panas menggunakan bahan penyekat organik, gelas, bahan keramik. Hanya satu bahan organik yang termasuk kelas C, yaitu politetra atau disebut dengan teflon. Untuk selanjutnya kelas E. Suhu kerjanya maksimum 120 derajat Celcius, yaitu bahan penyekat kawat enamel atau email ya, yang memakai bahan pemikat polifipolmal ya, damar, dan bahan pengikat lainnya sejenis dengan bahan selulosa ya, pertinax dan tekstolit, film dan serat polyethylene terephthalate. Yang selanjutnya
yaitu kelas F ya. Suhu kerjanya maksimum 155 derajat Celcius. Bahan bukan organik dicelup atau direkat menjadi satu dengan epoksi, poliuretan atau vernis yang tahan panas tinggi. Selanjutnya kelas H. Suhu kerja maksimum 180 derajat Celcius. Semua bahan komposisi dengan bahan dasar mika, asbes, dan glass fiber yang dicelup dalam silikon tanpa campuran bahan 68 berserat ya, seperti kertas, katun, dan sebagainya. Dalam kelas ini termasuk juga karet silikon dan email kawat poliamid murni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini, yaitu tentang bahan elektronika dari bahan non logam ya, atau kita bisa disebutkan dengan materinya tentang isolator ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa isolator itu adalah suatu bahan listrik ya, suatu jenis bahan listrik yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, itu isolator. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan resume apa yang barusan materi disampaikan, kalian resume, dicatat di buku catat kalian, dan nanti kalau misalkan kita bisa tatap muka, tugas-tugas tersebut dikumpulkan. Tetapi untuk laporan tiap harinya kalian bisa laporkan kepada saya, guru mata pelajarannya langsung, ataupun kepada melalui wali kelasnya masing-masing. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Ya, saya Denis Sanjaya mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.